Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin game favorit atau bahkan sistem operasi di HP kita itu bisa jalan? Nah, sering banget jawabannya adalah C++. Hari ini kita bakal ngebongkar dasar-dasar dari bahasa yang super kuat ini dengan panduan dari materi yang udah disusun oleh Bapak Ade Agung Kurniawan. Wawasan yang bakal kita gali hari ini tuh asalnya dari materi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Jadi, ini menunjukkan betapa pentingnya fondasi akademis buat kita ngerti kekuatan dan keandalan dari C++. Nih, ada pertanyaan buat Anda. Udah siap belum bikin aplikasi yang nggak cuma jalan, tapi juga ngebut kayak kilat? Kalau jawabannya iya, berarti Anda udah siap banget buat manfaatin apa yang bikin C++ ini spesial, kemampuannya buat ngobrol langsung sama hardware demi performa yang maksimal. Setiap perjalanan hebat itu kan pasti dimulai dari langkah pertama. Nah, buat kita, langkah itu adalah memahami fondasinya dulu. Apa sih sebenarnya C++ itu, dan dari mana asalnya? Penting nih buat kita pahami, C++ itu nggak diciptakan dari nol ya. Jadi, biar Strauss-Trup itu ngambil kekuatan dan kecepatan dari bahasa C, terus ditambahin fitur-fitur baru yang revolusioner, misalnya Object-Oriented Programming. Gampangnya gini deh, anggap aja C itu pondasi yang super kokoh, nah plus-plusnya itu adalah semua upgrade modern yang dibangun di atasnya. Ini dia nih super powernya C++. Beda sama banyak bahasa modern yang ngaturin memori buat kita secara otomatis, C++ itu ngasih kita kunci mobilnya langsung. Jadi kita bisa kelola tiap bit memori dan tiap siklus CPU. Kontrol sedetail inilah yang bikin aplikasi kayak game engine dan software-software ilmiah bisa jalan dengan kecepatan yang luar biasa. Dan, jangan kira C++ ini bahasa kuno ya, meskipun fondasinya udah lama. Bahasa ini tuh terus berevolusi loh. Ada pembaruan-pembaruan besar kayak C++ 11, 14, dan 17 yang nambahin fitur-fitur modern. Ini yang bikin C++ tetap kompetitif dan super relevan di dunia teknologi sekarang. Oke, tadi kita udah bahas apa itu C++. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang lebih penting. Kenapa? Di antara lautan bahasa pemrograman yang ada, kenapa C++ masih jadi pilihan utama bagi banyak banget pengembang? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dengan begitu banyak pilihan di luar sana, apa sih yang bikin C++ tetap jadi alat yang tak tergantikan di gudang senjatanya seorang programmer? Jawabannya ada beberapa nih. Pertama, C++ itu ada di mana-mana. Dari sistem operasi di laptop kita sampai sistem kontrol di mobil, jejaknya tuh luas banget. Kedua, portabilitasnya luar biasa. Tulis sekali, kompilasi di mana aja. Dan meskipun proses belajarnya bisa jadi tantangan, kepuasan pas kita berhasil mecahin masalah yang rumit dan lihat kode kita jalan dengan super efisien, wah itu rasanya seru banget. Mungkin kata mudah kurang pas, tapi memuaskan pasti. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita siap-siap praktek. Kira-kira alat apa aja sih yang kita butuhin buat ngubah ide jadi program C++ yang beneran berfungsi? Anda punya dua pilihan utama di sini. Opsi pertama tuh ibarat ngerakit mobil dari suku cadang. Anda pakai editor teks buat nulis kode, terus pakai alat terpisah yang namanya compiler buat nerjemahin kode itu ke bahasa mesin. Nah, opsi kedua, dan ini yang kami rekomendasikan, adalah pakai IDE. Anggap aja ini bengkel lengkap. Semua alat yang dibutuhin, dari editor, compiler, sampai debugger buat nyari error, semuanya udah ada dalam satu paket praktis. Dunia ide itu luas banget loh. Ada banyak alat-alat keren kayak Visual Studio Code dan Borland C++. Tapi, untuk mulai, kita bakal ikutin rekomendasi dari materi sumber kita dan fokus ke satu pilihan yang fantastis dan ramah banget buat pemula, yaitu CodeBlocks. Dan sekarang, langkah terakhir sebelum Anda bisa mulai ngoding, di bagian ini kita bakal siapin bengkel digital Anda dengan menginstal CodeBlocks, alat yang bakal ngubah Anda dari sekedar penonton menjadi seorang kreator. Kita pilih Code.blocks karena 3 alasan utama. Pertama, gratis, gak ada biaya apapun. Kedua, dia open source, yang artinya ada komunitas pengembang global yang terus memperbaikinya. Dan ketiga, ini alat lintas platform, jadi petunjuk ini bakal bisa dipakai entah Anda pakai Windows, Mac, ataupun Linux. Proses instalasinya gampang banget. Langkah pertama, buka browser Anda dan kunjungi codeblocks.org. Langkah kedua, cari bagian unduhan dan pilih file installer yang cocok buat sistem operasi Anda. Langkah ketiga, setelah di-download, tinggal jalankan filenya dan ikuti petunjuk di layar. Simpel kan? Dan tada! Kalau semuanya berjalan lancar, Anda bakal lihat layar ini. Selamat datang di CodeBlocks. Ini adalah kanvas kosong Anda, pusat komando Anda, tempat di mana semua petualangan pemrograman C++ Anda akan dimulai. Sekarang Anda udah punya alatnya.
Anda udah paham dasar-dasarnya. Kekuatan buat bikin software yang cepat, efisien, dan berdampak kini ada di ujung jari Anda. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, program pertama apa yang bakal Anda bangun? Langit adalah batasnya. Selamat ngoding.